So, kamu mau nikah sama aku? Mau nikah sama mama gue. Oh, sama gue? Lu takut sama gue? Kak, Kenapa lu gak? Ini yang selalu cakap bahasa Indonesia. iya. Emangnya kenapa? Tuh, siapa cakap anak saya tak pandai cakap. Pernahkah Anda membayangkan bahwa di sebuah taman bermain di Malaysia terdengar suara anak-anak yang bercakap menggunakan bahasa Indonesia dengan begitu lancar? Bukan sekedar mengucapkan beberapa kata yang sedang viral, tetapi berbicara dengan intonasi, pilihan kosakata, bahkan gaya bicara yang sangat mirip dengan anak-anak Indonesia. Fenomena ini mungkin terdengar mengejutkan, tetapi kenyataannya semakin sering terlihat di berbagai video yang beredar di media sosial. Banyak orang tua hingga netizen dibuat heran ketika mendengar anak-anak Malaysia lebih sering mengucapkan kata seperti banget, enggak, capek, serius, atau keren dibandingkan padanan katanya dalam bahasa Melayu. Lalu muncul pertanyaan besar, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa bahasa Indonesia justru semakin akrab di telinga generasi muda Malaysia? Jawabannya ternyata tidak sesederhana karena faktor kedekatan geografis atau hubungan sejarah kedua negara. Fenomena ini lahir dari sebuah kekuatan baru yang kini mengubah cara manusia belajar, berkomunikasi, dan membentuk identitas, yaitu dunia digital. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang mengenal bahasa asing melalui buku atau ruang kelas, anak-anak masa kini belajar bahasa dari layar ponsel yang mereka lihat setiap hari. Mereka mendengar, meniru, lalu mengulanginya secara alami tanpa merasa sedang belajar. Inilah yang kini terjadi di Malaysia, di mana konten digital Indonesia menjadi salah satu tontonan favorit bagi banyak anak-anak. Yang cikgu jumpa berencana, rumah sakit, teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman, tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi berskela bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ini bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa. Ini yang selalu cakap bahasa Indonesia. Iya. Emangnya kenapa? Tuh, siapa cakap anak saya tak pandai cakap bahasa Indonesia? Pandai. Tapi tak boleh hari-hari cakap bahasa. Indonesia. Hari-hari kena pakai bahasa. Real. Bahasa Jawa boleh tak? Enggak. Sikit. Sikit-sikit boleh lah. Nanti kita belajar bahasa Jawa pula. Mangga opo? Mangan, Mangan. ngombe. Apa? Itu untuk jari, itu parah. Itu untuk jari tuh. Ya, untuk jari ni apa? Benda binatang ni. Itu dinosaur. Dinosaur. Jadi teddy bear. Teddy bear. Oh, Itu banyak bulunya. tak banyak pun. Tak banyak pun. Ini tak mau lah. Aku tadi udah makan. Bila? Aku makan yang itu, yang hijau tadi. Ini jauh. Ini ada warna biru. Ni apa nama? Nggak tahu. Tidak buka. Tak tahu. Ini dinosaurus. Cara saya buat tak tahu. Dia macam apa? Tak tahu. T-Rex mana Tak tahu. Tak tahu. Ah, jatuh dia. Ini tahu. Pachycephalosaurus. Pachycephalosaurus. Setiap hari jutaan video dari kreator Indonesia membanjiri platform seperti YouTube, TikTok, hingga YouTube Shorts. Mulai dari video permainan, animasi, cerita keluarga, eksperimen sederhana, tantangan lucu, hingga konten edukasi ringan, semuanya menggunakan bahasa Indonesia yang santai, ekspresif, dan mudah dipahami. Anak-anak Malaysia yang menghabiskan waktu berjam-jam menikmati konten tersebut secara perlahan menyerap setiap kata yang mereka dengar. Tanpa sadar, otak mereka mulai menyimpan kosakata Indonesia sebagai bagian dari bahasa yang akrab dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika mereka berbicara dengan teman atau anggota keluarga, kata-kata Indonesia muncul begitu saja secara spontan. Fenomena ini sebenarnya menunjukkan bagaimana otak anak bekerja dengan sangat luar biasa. Pada usia dini, kemampuan mereka menyerap bahasa berada pada titik terbaik. Mereka tidak mempelajari tata bahasa terlebih dahulu, melainkan mendengarkan, meniru, lalu mengulanginya berkali-kali hingga menjadi kebiasaan. Karena bahasa Indonesia begitu sering mereka dengar dari kreator favorit, bahasa tersebut akhirnya terasa lebih akrab, lebih menyenangkan, dan lebih mudah diucapkan.
Bagi mereka, bahasa Indonesia bukan sekedar bahasa negara tetangga, tetapi bahasa hiburan, bahasa permainan, dan bahasa yang menemani keseharian mereka. Yang menarik, fenomena ini juga memperlihatkan betapa besarnya pengaruh industri kreatif Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Selama ini banyak orang menganggap ekspor hanya berkaitan dengan barang, komoditas, atau produk industri. Namun di era digital, yang diekspor bukan hanya benda, melainkan juga budaya, cara berbicara, humor, hingga gaya berkomunikasi. Setiap video yang ditonton jutaan kali sebenarnya membawa serta bahasa Indonesia ke berbagai penjuru dunia. Semakin banyak konten berkualitas yang diproduksi, semakin luas pula penyebaran bahasa Indonesia sebagai bagian dari budaya digital regional. Tidak mengherankan jika banyak anak Malaysia mulai merasa lebih akrab dengan istilah-istilah khas Indonesia. Kata-kata tersebut terdengar ringan, ekspresif, dan sering digunakan dalam situasi yang menyenangkan. Saat mereka tertawa bersama kreator favorit, bermain game, atau mengikuti cerita yang menarik, mereka juga sedang belajar bahasa tanpa tekanan. Inilah kekuatan terbesar media digital. Bahasa tidak lagi dipelajari karena kewajiban, melainkan karena rasa senang. Ketika sebuah bahasa mampu menghadirkan pengalaman yang positif, bahasa itu akan jauh lebih mudah diterima oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Namun, fenomena ini seharusnya tidak dipandang sebagai persaingan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Justru sebaliknya, hal ini menjadi bukti bahwa hubungan budaya kedua negara semakin dekat. Indonesia dan Malaysia sejak lama memiliki akar sejarah dan rumpun bahasa yang saling berkaitan. Kini, hubungan tersebut berkembang ke arah yang lebih modern melalui media digital. Anak-anak dari kedua negara dapat saling memahami dengan lebih mudah karena terbiasa mendengar bahasa satu sama lain. Kondisi seperti ini justru membuka peluang lahirnya generasi Asia Tenggara yang lebih terbuka, lebih toleran, dan lebih mudah membangun komunikasi lintas negara. Di sisi lain, fenomena ini juga memberikan pelajaran penting bahwa kualitas konten memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada batas wilayah. Di era internet, tidak ada lagi tembok yang mampu membatasi penyebaran sebuah budaya. Konten yang menarik akan selalu menemukan penontonnya, siapapun mereka dan di negara manapun mereka tinggal. Oleh karena itu, keberhasilan kreator Indonesia menarik perhatian jutaan penonton di luar negeri menunjukkan bahwa kreativitas mampu menjadi bentuk diplomasi budaya yang sangat efektif. Pada akhirnya, kisah anak-anak Malaysia yang semakin akrab dengan bahasa Indonesia bukanlah sesuatu yang perlu diperdebatkan secara berlebihan. Fenomena ini justru memperlihatkan bahwa bahasa memiliki kekuatan luar biasa untuk menyatukan manusia. Anak-anak tidak mengenal batas politik ketika memilih bahasa yang mereka sukai. Mereka hanya memilih bahasa yang membuat mereka merasa nyaman, bahagia, dan dekat dengan dunia yang mereka nikmati setiap hari. Jika kedekatan emosional seperti ini terus tumbuh melalui konten-konten yang positif dan berkualitas, bukan tidak mungkin hubungan Indonesia dan Malaysia akan semakin erat di masa depan. Dan mungkin saja, tanpa kita sadari, generasi muda Asia Tenggara sedang membangun jembatan persaudaraan baru, bukan melalui perjanjian politik atau kerjasama ekonomi, melainkan melalui tawa, permainan, dan bahasa yang mereka gunakan bersama setiap hari.